Halo, selamat datang kembali di Bermain Bola. Balik lagi sama gue berdua, tempat kita ngobrolin semua hal tentang sepak bola tanpa sensor, tanpa basa-basi, tapi tetap pakai isi. Dan hari ini kita punya topik yang lagi panas banget nih. Betul. Pernah nggak sih lo perhatiin di pinggir lapangan Liga Champions, Premier League, atau Serie A sekarang? Mm-mm. Di satu sisi, ada pelatih yang dandanannya udah kayak model majalah. Umur belum 40 tahun, tapi tangannya nggak lepas dari iPad buat mantau data analitik. Sementara di sisi lain, ada pelatih sepuh yang rambutnya udah memutih, tetap tenang ngunyah permen karet. Dan cuma butuh satu instruksi buat ngerusak skema rumit si pelatih muda tadi. Nah, itu dia. Hari ini kita bakal bedah habis-habisan, apakah taktik high pressing dan inverted fullback anak-anak muda ini beneran masa depan sepak bola? Atau justru pragmatisme kolot para veteran yang sebenarnya paling ampuh buat angkat trofi. Kita bakal bahas fenomena Carlos Cuesta di Parma, sampai kenapa pendekatan bapak-bapak ala Ancelotti masih susah banget dikalahin. Oke, Jangan kemana-mana, tetap bareng kita di episode Young Blood versus Old Guard. Let's kick off. oke, mari kita bongkar ini. Kita mulai dari contoh yang paling ekstrim, yang paling kelihatan dari generasi baru ini, Carlos Cuesta di Parma. Ini bukan sembarang pelatih muda, Lan. Bukan sembarang. Dia ini fenomenal. Di usia 29 tahun, dia jadi manajer termuda di 5 liga top Eropa. Ini gila sih, latar belakangnya itu bukan pemain top, tapi murni dari jalur akademis. Jalur akademis dan kepelatihan ya. Betul. Dia kerja di bawah Mikel Arteta di Arsenal selama 5 tahun. Sebelumnya pernah di Akademi Atletico Madrid, bahkan Juventus. CV-nya di umur segitu udah serem banget. Yang gue catat di sini dan menurut gue menarik banget, spesialisasinya itu pengembangan individu pemain. Ini kan agak beda ya sama stereotip pelatih muda yang katanya cuma mikirin sistem. Nah, itu dia. Dia pakai analisis video yang super mendalam buat ngembangin pemain satu persatu. Tapi ada satu lagi senjatanya yang sering orang nggak sadar. Apa tuh? Bahasa. Dia nguasain 6 bahasa. Inggris, Spanyol, Italia, Portugis, Prancis, sama Katalan. Wow, Bayangin dampaknya. Dia bisa ngomong langsung, jelasin taktik yang rumit ke hampir semua pemainnya tanpa perlu penerjemah. Itu ngurangin potensi miskomunikasi gede banget loh. pantesan. Dulu katanya dia dapat kesempatan magang di Man City juga karena proaktif ya. Iya, betul. Dia kirim analisis mendalam soal permainan menyerang City ke Arteta. Dia nggak nunggu kesempatan, dia yang nyiptain sendiri. Benar-benar cerminan generasi baru. Tapi dia jelas nggak sendirian kan? Ada nama-nama lain kayak Fabian Hürzeler di Brighton atau Liam Rosenior yang sekarang di Chelsea. Apa sih benang merah yang nyatuin mereka? Nah, yang menarik di sini adalah benang merahnya itu bukan soal penguasaan bola melulu. Itu salah kaprah. Benang merahnya itu ideologi taktis yang sangat jelas dan berbasis sistem. Berbasis sistem, oke? Ambil contoh Hurzeler di Brighton. Identitas utamanya itu adaptabilitas. Prinsip dia bukan kuasai bola, tapi kuasai ruang. Formasi timnya bisa ganti-ganti di tengah laga, tergantung lawan mainnya gimana. Sementara Liam Rosenior, dia bawa filosofi yang dia sebut menggabungkan yang indah dengan yang praktis. Gue ingat pernah lihat cuplikan timnya dulu, Strasbourg. Kiper sama bek tengahnya operan-operan pendek di dalam kotak penalti sendiri, padahal lagi dikepung lawan. Itu kan esensi taktik dia. Sempurna dari yang namanya press biting. Sengaja mancing lawan buat masuk, buat neken. Buat buka ruang di belakang mereka. Betul, terus dihukum dengan serangan balik cepat. Sangat terstruktur, tapi emang berisiko banget. Tapi dari semua nama itu, yang paling menarik mungkin Xabi Alonso ya. Kalau kita lihat Leverkusen main, ada struktur posisi yang jelas banget ala Guardiola, tapi di sepertiga akhir lapangan. Pemain kayak Wirtz atau Frimpong dikasih kebebasan luar biasa. Iya, dia kayaknya nggak milih satu kubu, tapi ngambil yang terbaik dari dua-duanya gitu nggak sih? Nah, disitulah jeniusnya dia. Dan ini mungkin jadi insight kunci dari obrolan kita. Alonso itu jadi jembatan sempurna antara dua dunia. Positionalism yang super sistematis, sama relationalism yang fokusnya ke pemain. Oke. Ini istilahnya mulai canggih nih. Coba kita bedah satu-satu. Positionalism atau juego de position. Intinya apa sih ini secara simpel? Intinya itu menciptakan keunggulan lewat struktur. Ini sering banget disalahartikan sebagai tiki-taka. Oh, beda ya? Beda banget. Tiki-taka itu bisa jadi cuma umpan-umpan pendek, tanpa tujuan. Penguasaan bola yang steril. Gitu. Kalau positional play, tujuannya itu menciptakan superioritas di lapangan. Bisa jumlah pemain, bisa posisi.
Jadi umpannya itu udah ada tujuannya, udah ada petanya. Gue ingat ada analogi bagus dari Arteta di salah satu artikel. Yang mana tuh? Dia bilang, kalau saya di dapur, saya tahu gelas ada di lemari mana. Maksudnya di lapangan juga gitu. Setiap pemain udah tahu posisi temannya di mana, tanpa harus lihat. Tepat, prinsip dasarnya, kata mentornya Guardiola, Juan Malilo, biarkan bola yang bergerak ke posisi, bukan pemain yang bergerak ke bola. Setiap pemain punya zona tanggung jawabnya. Dari sinilah lahir inovasi kayak, Inverted fullbacks. betul, back sayap yang masuk ke tengah buat nambah orang di lini tengah. Atau false center back kayak John Stones, back tengah yang maju jadi gelandang bertahan. Tapi balik lagi ke taktik press baiting tadi. Bukannya itu kadang-kadang kayak pamer yang nggak perlu. Kita semua pernah lihat kan, kiper bikin blunder konyol gara-gara dipaksa operan pendek di bawah tekanan. Apa risikonya sepadan sama hasilnya? Apalagi buat tim yang pemainnya nggak sekelas Man City? Itu kritik yang sangat valid, dan kita bakal bahas risikonya nanti. Tapi dari kacamata pelatih-pelatih ini, ya sepadan. Karena kalau mereka berhasil ngelewatin tekanan awal itu, mereka langsung ketemu pertahanan lawan yang udah berantakan. Persis. Kamu ciptain situasi 4 lawan 3 atau 3 lawan 2 di area bahaya. Buat mereka, itu pertaruhan yang udah dihitung mateng-mateng. Oke, sistem yang begitu rumit, terstruktur, penuh risiko, ini kan kebalikannya total dari apa yang dilakuin, katakanlah, Carlo Ancelotti. Dia kayaknya cuma berdiri, angkat alis, timnya menang. Apa sih sihirnya? Sihir itu ada namanya, associative relational football, atau relationism. Kalau positionism, itu fokusnya ke sistem, ke zona. Relationism ini fokusnya ke pemain. Betul, fokusnya ke pemain dan koneksi di antara mereka. Pemain gak diikat sama zona. Mereka justru didorong buat gerak mendekati bola, ngumpul di satu area, terus bikin keunggulan jumlah di situ, lewat kombinasi cepat dan improvisasi. Jadi, sistemnya yang ngikutin pemain, bukan pemain dipaksa masuk ke sistem. Ini ngejelasin banget kutipan Ancelotti yang terkenal itu. Yang mana? Filosofi saya adalah, gaya bermain harus disesuaikan dengan karakteristik para pemain. Saya tidak ingin tim saya punya satu gaya main saja. Persis. Ancelotti itu nggak datang ke Real Madrid bawa buku taktik tebel terus bilang, oke, kita main kayak gini. Enggak. Dia lihat skuadnya, ada Vinicius yang cepat, ada Bellingham yang dinamis, ada Kroos pengatur tempo. Terus dia ciptain lingkungan di mana hubungan di antara mereka itu bisa tumbuh secara organik. Bahkan katanya waktu di Milan dulu, dia biarin pemain senior kayak Pirlo dan Gattuso ikut diskusi nentuin cara main lini tengah. Itu bukan lemah, itu kekuatan terbesarnya, manajemen manusia. Contoh lain yang bagus banget itu Lionel Scaloni di timnas Argentina, ya kan? Awalnya dia mau timnya main lebih vertikal, lebih cepat. Iya betul. Tapi setelah ngobrol sama pemain senior, termasuk Messi, dia ganti haluan. Dia pakai sistem penguasaan bola yang lebih sabar karena lebih cocok sama DNA skuadnya. Dan lihat hasilnya di Piala Dunia, itu bukti otoritas dia nggak kaku, dia mau dengerin. Bahkan pelatih pragmatis kayak Gattuso aja nekenin pentingnya bangun kepercayaan, bangun hubungan personal. Sesuatu yang kadang-kadang, bisa kelewat kalau pelatih terlalu fokus sama diagram taktik di iPad-nya. Nah, ini nih yang penting. Ini membawa kita ke titik di mana teori bertabrakan sama realita. Punya filosofi canggih itu satu hal, tapi ngejalaninnya di ruang ganti yang isinya bintang-bintang, itu cerita lain kan? Tentu tidak mulus jalannya. Disinilah pengalaman jadi pembeda. Kita lihat aja kasus Alvaro Arbeloa di Real Madrid. Oke, gimana tuh? Tapi soal status, soal, wibawa, gitu ya? Gabungan keduanya dan itu saling nyambung. Laporannya bilang setelah beberapa pertandingan terjadi perbedaan pendapat teknis dan taktis antara Arbeloa dan beberapa pemain. Itu bahasa halusnya dari pemain nggak percaya sama instruksi pelatih. Persis, itu dia. Menangin trofi itu satu hal, tapi menaklukkan ruang ganti yang isinya para juara dunia itu pertarungan yang beda banget. Pengalaman Ancelotti di puluhan ruang ganti itu ngasih dia aura yang nggak bisa dipelajarin dari buku. Terus, gimana sama kelemahan dari sistem canggih itu sendiri? Apa ada celahnya? Nggak ada sistem yang sempurna. Ambil contoh Ruben Amorim. Dia punya sistem 3-4-2-1 yang jelas banget, tapi timnya punya masalah kronis yang berulang terus. Pertahanan yang jelek pas transisi, atau istilahnya rest defense yang lemah. Rest defense itu apa secara simpelnya? Simpelnya gini, itu soal seberapa bagus struktur tim lo buat bertahan, tepat di detik lo kehilangan bola. Oh, oke. Timnya Amorim itu seringkali posisinya terlalu nyebar dan ofensif pas lagi nyerang. Jadi pas bola kerebut lawan, mereka langsung terekspos. Jarak antar pemainnya jauh-jauh, lawan gampang banget bikin serangan balik.
Ini bukan salah satu dua pemain, tapi kelemahan sistemik. Mirip kayak risiko di taktiknya Liam Ross senior tadi ya. Bangun serangan dari kiper itu di atas kertas keren, tapi di dunia nyata Bisa jadi bencana, tepat sekali. Ada data yang nyebutin tim Rose senior sebelumnya, Strasbourg, itu pemuncak klasemen buat kategori kesalahan yang berujung tembakan ke gawang lawan. wow, itu data yang telak banget sih. Banget. Ini bukti nyata, sistem yang rumit itu butuh waktu, butuh pemain yang profilnya pas, dan seringkali rapuh banget sama kesalahan individu, apalagi kalau skuadnya masih muda. Jadi setelah kita bedah dua kubu ini, kayaknya kesimpulannya bukan lagi soal siapa yang lebih baik secara mutlak ya. Sepak bola modern bukan lagi soal siapa yang paling lama makan asam garam, tapi mungkin soal siapa yang paling cepat beradaptasi. Kita udah lihat gimana gairah anak muda dengan data analitiknya bisa bikin pusing kepala. Tapi kita juga nggak bisa tutup mata kalau pengalaman para veteran itu punya sihir yang nggak bisa dibeli pakai algoritma apapun. Pada akhirnya, mau lo pakai iPad di pinggir lapangan atau cuma modal ngunyah permen karet sambil angkat alis, papan skor nggak pernah bohong. Hasil akhir adalah satu-satunya bahasa yang dipahami di dunia sepak bola. Betul, tapi sebelum kami berdua cabut, ada satu pertanyaan buat lo renungin. Apa tuh? Kalau tim kesayangan lo main di final Liga Champions besok pagi, lo bakal lebih tenang lihat pelatih jenius umur 37 tahun, bahkan lebih muda dari pemain paling senior di klubnya, yang punya 100 skema taktik di kepalanya? Atau Atau pelatih sepuh yang udah pernah angkat trofi itu 5 kali, tapi cuma pakai satu taktik simpel. Pikirin baik-baik karena jawabannya mungkin bakal bikin lo kaget sendiri. Nah, itu dia pertanyaannya. Gue pengen denger pendapat lo, langsung mampir ke kolom komentar di YouTube kita ya. Kasih tahu gue lo tim #generasi iPad atau tim #kumisveteran. Kita tunggu jawabannya. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube kami dan share obrolan ini ke teman lo yang masih hobi debat soal taktik di grup WhatsApp. Kami berdua pamit, tetap kawal tim kebanggaan lo, dan jangan lupa, teruslah bermain bola.